Baik, selamat sore teman-teman. Ya, kembali lagi bersama saya Andre Peso. Ya, pada sore hari ini saya akan kembali membuat video sesuai dengan permintaan dari beberapa teman kaitannya dengan pengertian hukum, terus kemudian tujuan hukum, terus kemudian juga bentuk, isi, dan sumber dari hukum itu sendiri. Ya, jadi ada beberapa permintaan dari beberapa teman melalui via WhatsApp. Ya, saya langsung saja. Yang pertama kaitannya dengan pengertian hukum. Nah, hukum ini secara sederhana, secara teoritiknya teman-teman adalah suatu aturan atau suatu norma yang berlaku di suatu negara. Ya, sifatnya itu memaksa dan mengatur. Dan di dalam hukum itu sendiri termuat hak dan kewajiban warga negara. Ya, secara sederhananya seperti itu teman-teman. Terus kemudian hukum ini mempunyai tujuan. Jadi hukum itu hadir mempunyai tujuan. Untuk apa? Yang pertama, untuk kepastian hukum. Yang kedua, untuk kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, ketertiban masyarakat. Yang ketiga adalah untuk mewujudkan keadilan hukum. Dan yang keempat adalah untuk kemanfaatan hukum. Jadi itu adalah manfaat adanya hukum. Jadi yang berikutnya saya langsung saja kaitannya dengan sumber-sumber hukum. Dari manakah hukum itu berasal? Jadi ada dua sumber hukum, saya kualifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber hukum formil, dan yang kedua adalah sumber hukum material. Jadi teman-teman, sumber hukum formil ada 5. Yang pertama adalah undang-undang, yang kedua adalah kebiasaan atau adat istiadat, yang ketiga adalah traktat, yang keempat adalah jurisprudensi atau putusan hakim, yang kelima adalah doktrin. Ya, saya akan jelaskan satu persatu teman-teman. Yang dimaksud dengan undang-undang adalah produk legislasi yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama pemerintah. Dalam hal ini bisa presiden, bisa gubernur, bupati, atau wali kota. Ya, yang memiliki sifat memaksa dan mengatur, serta terdapat hak dan kewajiban warga negara. Contoh sumber hukum dalam yang disebut undang-undang ini dalam bentuk ya bisa peraturan pemerintah, bisa undang-undang, bisa peraturan daerah, peraturan pemerintahan desa, dan lain-lain. Jadi undang-undang ini disebut sebagai sumber hukum formil. Terus yang kedua, sumber hukum formil yang kedua adalah kebiasaan. Berbicara soal kebiasaan, tidak semua kebiasaan itu dikategorikan sebagai sumber hukum. Ya. Karena apa, teman-teman? Ya, karena kebiasaan yang dikategorikan sebagai sumber hukum bila mana kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus, sifatnya itu konsisten, sehingga kebenarannya, keberadaannya itu diakui oleh masyarakat setempat. Contohnya apa? Contohnya adat istiadat Bali. Artinya kebiasaan orang Bali yang menjadikan hukum upacara pembakaran mayat sebagai hukum yang harus diadakan atau harus dilaksanakan. Ya, yang biasa dikenal dengan ngaben, upacara ngaben. Terus yang ketiga, sumber hukum formil yang ketiga itu adalah traktat. Nah, secara teoritik, teman-teman, sederhananya, traktat ini merupakan perjanjian antara negara-negara, dua negara atau lebih. Contohnya, perjanjian antara negara Indonesia dengan Malaysia di bidang pertahanan, di bidang perdagangan, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman, kenapa traktat disebut sebagai sumber hukum. Yang keempat adalah jurisprudensi. Jurisprudensi ini biasa dikenal dengan putusan hakim. Artinya apa teman-teman? Sama seperti kebiasaan tadi, tidak semua putusan hakim itu dikatakan sumber hukum. Kenapa? Ya, putusan hakim itu bisa dikategorikan sebagai sumber hukum bila mana putusan hakim terdahulu dijadikan patokan atau dijadikan rujukan untuk putusan hakim kemudian untuk memberikan suatu putusan dalam persidangan. Nah, itu yang dimaksud dengan jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini teman-teman
ya diberlakukan itu biasanya di negara-negara yang menggunakan sistem hukum Anglo-Saxon, seperti di Amerika, di Jepang, di Malaysia, terus di Inggris. Ya baik teman-teman, sumber hukum formil yang kelima adalah doktrin. Doktrin ini secara teoritik, secara sederhananya adalah pendapat para ahli atau para sarjana hukum yang pendapatnya itu dijadikan sebagai pedoman untuk hukum dalam penerapannya. Jadi secara sederhananya seperti itu teman-teman. Jadi sumber hukum formil yang saya jelaskan tadi ada 5. Yang pertama adalah undang-undang, yang kedua adalah kebiasaan atau adat istiadat, yang ketiga itu adalah traktat, yang keempat adalah jurisprudensi, dan yang kelima adalah doktrin. Jadi kita akan masuk ke pembahasan berikutnya mengenai bentuk-bentuk dari hukum. Jadi secara teoritik teman-teman, saya akan kualifikasikan bentuk hukum ini menjadi 2. Yang pertama adalah hukum tertulis, dan yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Nah, hukum tertulis ini apa teman-teman? Hukum tertulis ini merupakan hukum yang secara tekstual termuat di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan desa, dan peraturan-peraturan lainnya yang memiliki sifat mengatur dan memaksa. Ya, yang memiliki sifat mengatur dan memaksa. Dan secara tekstual termuat di dalam kitab atau terkodifikasi di dalam kitab. Jadi itu yang dimaksud atau yang disebut dengan hukum tertulis. Nah, yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Ya, hukum tidak tertulis adalah hukum hukum kebiasaan atau hukum adat. Jadi hukum ini tidak termuat di dalam undang-undang, tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis, namun keberadaannya itu ditaati dan diakui oleh masyarakat setempat. Contohnya tadi hukum adat Bali, hukum adat suku Batak, hukum adat suku Flores, dan lain-lain. Jadi itu merupakan bentuk hukum. Yang berikutnya saya akan jelaskan kaitannya dengan seperti apa waktu berlakunya hukum. Jadi saya akan kualifikasikan menjadi 2. Yang pertama adalah ius constitutum, dan yang kedua adalah ius constituendum. Ya, ius constitutum itu apa? Adalah hukum positif, hukum yang berlaku saat ini. Contohnya apa? KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan pemerintah, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi undang-undang atau hukum yang berlaku saat ini, yang sedang kita pakai saat ini. Terus yang kedua adalah ius constituendum. Artinya apa? Hukum yang dicita-citakan, hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Contohnya apa? Revisi Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang kemarin lagi ramai di demo oleh mahasiswa. Itu merupakan hukum yang berlakunya saat yang akan datang, berupa rancangan. Ya. Yang berikutnya kita bahas kaitannya dengan sifat hukum. Tadi sedikit saya sudah menyinggung kaitannya dengan sifat hukum. Yang pertama adalah sifatnya memaksa, dan yang kedua adalah sifatnya mengatur. Hukum yang sifatnya memaksa artinya ketika seseorang melakukan tindak kejahatan, ya tindakan kejahatan, katakan tindak kejahatan pencurian, kejahatan korupsi, ya itu akan dipenjara. Mau tidak mau akan dipenjara kalau terbukti bersalah. Ya, bahasa sederhananya itu adalah hukum pidana. Itu teman-teman. Terus yang kedua kita bahas kaitannya dengan sifat hukum yang mengatur. Artinya apa teman-teman? Contohnya dalam konteks perjanjian jual beli, kita kemudian akan tunduk dan taat terhadap peraturan yang telah disepakati. Jadi perjanjian tadi akan dijadikan undang-undang oleh kedua belah pihak. Contohnya apa? Contohnya perjanjian jual beli mobil, jual beli motor, jual beli rumah. Itu teman-teman, itu yang dimaksud dengan mengatur. Yang berikutnya kita berbicara mengenai isi dari hukum itu sendiri. Saya akan kualifikasikan menjadi 2 teman-teman. Yang pertama itu adalah hukum privat, dan yang kedua adalah hukum publik. Yang dikatakan dengan hukum privat adalah
hukum yang mengatur hubungan antara orang per orang, orang dengan badan hukum, person to person. Ya. Contohnya apa? Contohnya masalah perkawinan, masalah harta waris. Ya. Jadi sengketa tanah dan lain-lain itu adalah hukum privat. Bahasa sederhananya adalah hukum perdata. Terus yang kedua adalah hukum publik. Yang dimaksud dengan hukum publik secara teoritik, ya secara sederhananya adalah hubungan manusia dengan negara. Di sini negara hadir untuk mengatur keberadaan manusia di suatu negara. Contohnya apa? Ya, secara teoritis kita kenal dengan hukum pidana. Jadi manusia dalam keberadaannya itu harus diatur oleh negara untuk membatasi hak dan kewajibannya. Itu teman-teman. Jadi secara keseluruhan sudah saya bahas tadi mengenai apa itu isi hukum, terus sifat-sifat hukum, terus waktu berlakunya hukum, terus tempat berlakunya hukum, terus bentuk hukum, terus manfaat dari hukum itu sendiri. Ya, teman-teman, saya kira pembahasan singkat pada sore hari ini saya kira cukup. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada salah dalam perkataan saya mohon dikoreksi. Dukung channel ini dengan like and subscribe. Terima kasih. Selamat sore teman-teman.